Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Dan tentunya masih bersemangat untuk mengikuti pembelajaran matematika pada hari ini. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan masuk ke materi turunan kedua fungsi aljabar ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui pembelajaran daring, peserta didik dapat menentukan turunan kedua fungsi aljabar. Nah, untuk turunan kedua fungsi aljabar, jadi jika f aksen x diturunkan lagi terhadap variabel x, maka akan diperoleh turunan kedua fungsi fx terhadap variabel x ya. Jadi kita tuliskan turunan kedua fungsi fx itu kita tulis sebagai f double aksen x atau d kuadrat f per dx kuadrat. Kalau dia fungsinya f, maka di sini d kuadrat f ya. Karena dia turunan kedua, makanya aksennya ada double ya. Nah, ini double aksen. Jadi bisa kita tulis kalau dia fungsinya fx, maka turunan keduanya adalah f double aksen x, atau bisa kita tulis df aksen x per dx, atau bisa kita tulis d kuadrat f per dx kuadrat kalau terhadap variabel x ya. Di sini ada huruf x-nya. Dengan kata lain, untuk mencari turunan kedua dari suatu fungsi, kita harus cari turunan pertamanya dulu, kemudian diturunkan lagi sekali. Dengan kata lain, turunan kedua itu fungsi aljabarnya kita turunkan sebanyak 2 kali ya. Oke, supaya lebih paham lagi, kita langsung saja ke contoh soal yang pertama ya. Nah, tentukan turunan kedua dari fungsi y sama dengan 3x pangkat 4 min 7x pangkat 3 plus x kuadrat dikurangi 29. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan untuk mencari turunan kedua dari suatu fungsi, yaitu kita harus mencari turunan pertamanya ya. Jadi kita turunkan y ini untuk mencari turunan pertamanya dulu. Di rumusnya masih sama ya. Jadi pangkatnya dibawa ke kiri, jadi 3 kali 4, terus pangkatnya dikurangi 1 ya. Begitu juga yang min 7x pangkat 3. Jadi min 7 kali pangkatnya dibawa ke kiri, min 7 kali 3, x pangkat 3 dikurangi 1. Begitu juga yang x kuadrat, 2 pangkat 2 nya dibawa ke kiri, dikali x pangkatnya dikurangi 1. Terus turunan dari min 29 yaitu 0 ya. Kita selesaikan langsung. 3 kali 4, 12, terus x pangkat 4 dikurangi 1 yaitu 3 ya, dikurangi 7 kali 3, 21, x pangkat 2, karena 3 kurang 1, 2 ya, ditambah 2x saja, karena 2 kurang 1, 1. Pangkat 1 boleh kita tidak tulis di sini ya. 0 hilang ya. Nah, ini turunan pertamanya ya, sudah selesai untuk turunan pertama. Selanjutnya untuk mencari turunan kedua, kita turunkan lagi sekali turunan pertamanya ini dengan menggunakan konsep turunan ya. Nah, seperti ini. Jadi karena turunan pertama y aksen, maka turunan kedua kita tulis y double aksen ya. Sama dengan kita turunkan 12x pangkat 3. Jadi 12-nya tetap, terus pangkat 3-nya dibawa ke kiri, jadi 12 kali 3, terus x pangkat 3 dikurangi 1. Selanjutnya min 21 dikali pangkat 2-nya dibawa ke kiri, dikali 2, terus x pangkat 2 dikurangi 1, plus 2x-nya ini diturunkan menjadi 2 ya. Setelah itu kita sederhanakan. 12 kali 3 yaitu 36, x pangkat 3 dikurangi 1, pangkat 2 jadinya, dikurangi 21 kali 2, 24, terus x pangkat 2 dikurangi 1 yaitu x pangkat 1, nggak ditulis pangkat satunya ya, plus 2 ya. Jadi
Turunan kedua pada fungsi Y sama dengan 3x pangkat 4 min 7x pangkat 3 plus x kuadrat min 29 adalah yang ini ya. Y double aksen sama dengan 36x kuadrat min 24x plus 2. Jadi sudah selesai ya untuk mencari turunan kedua pada contoh soal yang pertama. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Tentukan turunan kedua dari fungsi fx sama dengan min 3x kuadrat plus 2 pangkat 5. Nah, sama seperti contoh soal yang pertama ya. Kita cari dulu turunan pertamanya. Nah, karena ini bentuknya pangkat yang lumayan besar, jadi kita tidak bisa melakukan penjabaran pada fungsi ini. Jadi membutuhkan waktu yang sangat lama ya. Jadi kita harus menggunakan aturan rantai untuk mencari turunan pertama dari fx-nya ini. Nah, seingat kan turunan menggunakan aturan rantai, jadi turunan luar dikali turunan dalam ya. Sehingga saya tuliskan f aksen x sama dengan, nah kita cari turunan luarnya ini dulu ya, min 3x kuadrat plus 2 pangkat 5. Jadi 5 nya dibawa ke kiri dikali yang dalamnya ini tetap, terus pangkatnya dikurangi 1. Ini sebagai turunan luar ya. Terus dikali dengan turunan dalamnya, turunan dari min 3x kuadrat plus 2. Jadi turunan min 3x kuadrat yaitu min 6x. Karena turunan dari 2-nya 0 sudah. Jadi kita tulis min 6x saja sebagai turunan dalamnya ya. Setelah itu kita kumpulkan yang bisa kita kalikan. Jadi yang bisa kita kalikan di sini yaitu 5 sama min 6x. Dikumpulkan, dideketin ya. Terus dikali min 3x kuadrat plus 2, ini 5 kurang 1 jadinya 4 ya. Setelah itu kita kalikan 5 kali min 6x dapat hasilnya min 30 dikali min 3x kuadrat plus 2 pangkat 4. Ini sudah dapat ya turunan pertamanya. Selanjutnya kita mencari turunan keduanya ya. Nah, dalam mencari turunan kedua, karena di sini bentuknya Y sama dengan U kali V, atau di sini bentuknya F aksen X sama dengan ini sebagai U, ini sebagai V ya. Makanya kita gunakan sifat yang ini ya. Sifat-sifat turunan fungsi aljabar yang sudah Ibu jelaskan pada pertemuan lalu dikombinasikan menggunakan aturan rantai, karena di sini ada pangkatnya yang besar. Sehingga dia akan menjadi, kita pakai pemisalan dulu ya. Jadi U-nya yaitu min 30x, terus V-nya min 3x kuadrat plus 2 pangkat 4. Kita cari masing-masing turunannya. U aksennya yaitu turunan dari min 30x yaitu min 30. Terus V aksennya kita gunakan aturan rantai, turunan luar dikali turunan dalam. Jadi 4-nya sebagai pangkat kita bawa ke kiri, dikali yang di dalamnya tetap min 3x kuadrat plus 2, terus pangkat 4-nya dikurangi 1, itu sebagai turunan luar yang ini ya. Terus dikali dengan turunan dalamnya ya, yaitu min 3x kuadrat plus 2, yaitu turunannya min 6x. Setelah itu kita kalikan 4 sama min 6x nya ya. Nah, ini kumpulkan dulu, dikali, ini kita sederhanakan, min 3x kuadrat plus 2 pangkat 3 jadinya ya, karena 4 dikurangi 1. Setelah itu kita kalikan 4 dikali min 6x dapat min 24 dikali min 3x kuadrat plus 2 pangkat 3. Sudah selesai untuk mencari U aksennya dan V aksennya. Setelah itu kita masukkan ke rumus, karena bentuk dari turunan pertama ini F aksen X sama dengan U kali V, maka rumus yang kita pakai, nah jadinya seperti ini ya. Untuk mencari turunan keduanya akan menjadi F double aksen X sama dengan
U aksen kali V ditambah U kali V aksen. Kita masukkan seluruh komponennya. Jadi U aksennya kita masukkan min 30, kemudian dikali V-nya min 3x kuadrat plus 2 pangkat 4 yang ini ya, ditambah U-nya min 30x ini dikali V aksennya yang ini ya, min 24x dikali min 3x kuadrat plus 2 pangkat 3. Kita tulis di sini. Nah, setelah itu kalian lihat di sini sebelum kalian menjabarkan, kalian lihat di kedua ruas yang dipisahkan oleh tanda tambah ini ada angka-angka yang sama atau kembar ya. Di sini ada min 30 sama min 30x. Terus ada min 3x kuadrat plus 2, ada juga di sini min 3x kuadrat plus 2. Sehingga penjabarannya akan menjadi seperti ini ya. Min 30 sama min 30 ibu keluarkan, bawa ke kiri. Terus min 3x kuadrat plus 2 dan min 3x kuadrat plus 2 yang di kanan juga ibu pindahkan, bawa ke kiri. Tapi ibu ambil sini yang pangkatnya 3 ya, yang pangkatnya kecil. Ini pangkat 3, di sini pangkat 4. Jadi yang ibu ambil pangkatnya kecil. Terus dikali, karena di sini sudah diambil yang pangkatnya 3, jadi sisanya pangkatnya 1 ya, ibu tulis min 3x kuadrat plus 2. Ingat isi tanda kurungnya ya. Sisanya lagi pangkat 1 ya, karena pangkat 1 boleh kita tidak tulis. Terus yang di sebelah kanan sisa min 24x sama x saja sisanya ya, karena min 30 sama min 30 yang ini sudah kita pindahkan bawa ke kiri. Jadi sisanya di sini x sama min 24x, jadinya min 24x kuadrat ya. Setelah itu kita sederhanakan yang bisa kita sederhanakan. Jadi yang min 30 dikali min 3x kuadrat plus 2 pangkat 3 ini kita biarkan, tulis seperti ini saja. Dikali yang di dalamnya ini kita sederhanakan. Min 3x kuadrat ini sejenis dengan min 24x kuadrat. Jadinya min 27x kuadrat ditambah 2. Ya, ini bentuk sederhananya. Sehingga untuk jawabannya turunan kedua dari fungsi pada contoh soal nomor 2 ini adalah kita tulis f double aksen sama dengan min 30 dikali min 3x kuadrat plus 2 pangkat 3 dikali min 27x kuadrat ditambah 2. Jadi yang ini ya jawabannya. Kita buat kesimpulannya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang nomor 3. Nah, ini agak berbeda sedikit ya. Diketahui fx sama dengan 2x pangkat 3 min 5x kuadrat plus 6x dikurangi 7. Tentukan nilai f aksen min 1 dikurangi 2 f double aksen 2. Berapakah nilainya ini? Jadi kalau ditanyakan nilai berarti jawabannya pasti berbentuk nilai atau angka ya. Nah, di sini perlu kalian cermati simbolnya. Jadi kalau ada f aksen min 1 itu artinya kalian cari turunan pertamanya, kemudian kalian masukkan x-nya min 1. Nah, kalau di sini ada min 2 dikali f double aksen 2, ini artinya min 2 dikali f double aksen 2. Jadi kalian cari f double aksen 2-nya. Jadi harus kalian cari turunan keduanya dulu. Setelah itu baru kalian ganti x-nya dengan 2. Setelah dapat nilainya baru kalian kalikan min 2 ini ya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya supaya lebih paham. Yang pertama kita cari yaitu turunan pertama ya, karena di sini ada mencari turunan pertamanya. Jadi turunan pertama dari 2x pangkat 3 yaitu 2 kali 3 x pangkat 3 dikurangi 1. Ingat, pangkat dibawa ke kiri, pangkatnya dikurangi 1 ya. Terus turunan dari min 5x kuadrat yaitu min 5 dikali pangkatnya 2 dikali x pangkat 2 dikurangi 1. Ingat ya. Terus turunan dari plus 6x yaitu plus 6 aja.
Terus turunan dari min 7 yaitu min 0 ya. Langsung kita sederhanakan ya. 2 kali 3 6. X pangkat 3 kurang 1 yaitu X pangkat 2. Jadinya min 6x kuadrat. Terus min 5 kali 2 dapat min 10. X pangkat 2 kurang 1 menjadi X pangkat 1 saja. Jadi satunya nggak usah ditulis ya. Plus 6. Ini sudah dapat turun pertamanya ya. 6x kuadrat min 10x plus 6. Karena di sini yang ditanyakan f aksen min 1, maka kita langsung saja ganti x-nya dengan min 1 yang ini ya. Sehingga akan menjadi nilai f aksen min 1 yaitu 6 kali min 1 kuadrat dikurangi 10 kali min 1 plus 6. Jadi kita masukkan min 1 ini ke turunan pertamanya ya, karena yang ditanya f aksen min 1. Jadi turunan pertamanya, kemudian dimasukkan x-nya dengan min 1. Terus kita sederhanakan. 6 kali min 1 kuadrat dapat 6. Terus min 10 kali min 1 dapat plus 10 plus 6. Dapatlah hasilnya 22 untuk nilai f aksen min 1 ya. Selanjutnya kita cari turunan keduanya ya, dengan menggunakan turunan pertama ya. Jadi kita turunkan turunan pertama ini sehingga dapatlah dia turunan keduanya. Nah seperti ini ya. Kita turunkan 6x kuadrat sehingga dia akan menjadi 6 dikali, ingat pangkatnya dibawa ke kiri, jadi 6 kali 2 x pangkat 2, ingat pangkatnya dikurangi 1 ya. Terus kita cari turunan dari min 10x, dapat hasilnya min 10. Turunan dari 6 yaitu 0. Yaitu kita sederhanakan. Jadi 6 kali 2 12 x pangkat 1. Jadi pangkat 1 tidak kita tulis ya, jadi x saja. Karena 2 kurang 1 kan 1 ya. Dikurangi 10. Jadi turunan keduanya kita tulis f double aksen x sama dengan 12x dikurangi 10. Setelah itu kita cari nilai f double aksen dari 2. Sehingga dia akan menjadi f double aksen 2 sama dengan kita ganti x pada f double aksen x ini dengan angka 2 yang ini ya. Sehingga dia akan menjadi 12x. Jadinya 12 kali 2 dikurangi 10 ya. 12 kali 2 kan 24, dikurangi 10 dapat 14 hasilnya. Setelah itu kita langsung masukkan pada soal yang ditanyakan ya. Jadi nilai dari f aksen min 1 dikurangi 2 f double aksen 2 sama dengan, tadi kita dapatkan f aksen dari min 1 ini adalah 22 ya. Terus dikurangi 2 dikali, nah dikali ya, 2 f double aksen 2 ini artinya min 2 dikali f double aksen 2. Karena kita dapatkan f double aksen 2 nya 14, jadinya min 2 dikali 14. Sehingga dia akan menjadi 22 dikurangi min 2 kali 14 dapat min 28. Jadi 22 dikurangi 28 dapat hasilnya min 6. Inilah jawaban dari contoh soal yang nomor 3 ya. Oke, sekian dulu ya untuk penjelasan materi Ibu pada pertemuan kali ini. Semoga penjelasan Ibu tadi dapat kalian pahami dan kalian pelajari dengan baik ya. Kalau ada bagian atau hal-hal yang belum kalian pahami mengenai materi ini, bisa kalian putar ulang kembali video ini ya. Dan untuk selanjutnya sudah Ibu berikan latihan soal pada Google Classroom kalian masing-masing. Silakan kalian cek ya. Silakan kalian kerjakan sesuai dengan petunjuk yang Ibu berikan langsung pada link latihan soal yang Ibu berikan ya. Jika ada hal-hal yang kurang jelas atau ada hal-hal yang kalian tanyakan, bisa kita diskusikan langsung melalui WhatsApp ya. Tetap semangat belajar anak-anak, jadi tetap jaga kondisi kalian agar selalu dalam keadaan sehat ya. Ingat tetap untuk mematuhi protokoler kesehatan ketika kalian sedang bepergian keluar rumah ya. Oke, Ibu tutup penjelasan materi Ibu kali ini dengan para Santi.
Santi. Om Santi 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 Om.